Jemaat terkasih, kita akan bicara tentang bagian ini yang sangat menarik. Yang dari dalamnya kita akan menarik sejumlah pelajaran penting kekasih Allah. Setelah membahas tentang janda mana yang perlu dihormati dan tidak dihormati, kemudian Paulus beralih kepada hamba Tuhan mana yang dihormati dan hamba Tuhan mana yang tidak boleh dihormati. Atau mana yang harus dapat hormat lebih menurut Tuhan. Sebenarnya pembahasan tentang janda minggu lalu itu belum habis. Karena masih ada keterangan-keterangan selanjutnya berkaitan dengan janda-janda yang tidak perlu mendapatkan perhatian atau penghormatan gereja. Yaitu janda muda yang berfoya-foya, tidak takut Tuhan. Bahkan tidak mau melayani, cenderungnya malas. Dan karena malas melayani, malas bekerja, biasanya akan timbul kerajinan lain di balik kemalasan itu. Kerajinan lain di balik kemalasan adalah, yang saya maksudkan adalah dia malas kerja, malas pelayanan, akhirnya rajin gosip. Saudara percaya atau tidak? Orang malas melayani, dia akan muncul kerajinan yang lain. Dan ini kerajinan yang tidak dikehendaki Allah. Namanya kerajinan omong orang punama. Kerajinan gosip. Kerajinan masuk keluar rumah, urus orang punya rumah. Dia tidak urus diri sendiri. Tapi kalau orang sibuk melayani, mana ada waktu begitu. Makanya kalau Anda baca urut-urutan semua, dari ayat-ayat yang sudah kita bahas itu, masih ada yang tersisa. Misalnya di ayat 13, ngomong tentang janda-janda yang tidak boleh dihormati. Ini ayat bilang begini. Lagi pula dengan keluar masuk ke rumah orang. Mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja. Tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain. Dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Iya, karena pemalas pelayanan ini. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Tapi orang yang malas-malas ini ada kerajinan yang lain. Kerajinan bikin dosa. Dan yang dicontohkan di sini dosa dengan mulut. Bahkan saudara percaya atau tidak zaman sekarang. Pendeta kalau terlalu sibuk melayani, dia susah sempat lah bahas apa-apa di media sosial yang buang-buang waktu. Dia tidak ada waktu lagi. Karena dia sudah rajin pelayanan. Kenapa dia mesti urus yang begitu? Kalau orang pelayanan tidak ada, sorry to say. Syukur-syukur kalau pakai sosial media memberitakan Injil. Tapi orang kalau jadwal tidak ada, dia pakai sosial media bikin apa? Bahas yang tidak perlu-perlu. Omong yang tidak ada ujung pohon. Komentar yang dia tidak paham dan lain sebagainya. Tapi orang sibuk kayaknya susah urus begitu-begitu. Susah, bukan tidak boleh. Kalaupun dia sampai ngomong dengan orang atau di sosial media dalam konteks kekinian, pasti ngefek, pasti berdampak, pasti membangun. Pasti demi kepentingan kerajaan Kristus. Ya makanya ini kenapa mereka tidak boleh mendapatkan perhatian. Lalu ayat 14 dikatakan, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Iya, jadi kalau masih muda rasa bisa nikah. Ya, beberapa janda di sini berkata, Tuhan ini jawabannya aku tunggu selama. Haleluya. Iya toh, supaya bisa ada yang kita urus gitu loh. Urus laki, urus anak. Padahal kalau dapat suami takut Tuhan, dukung dia supaya dia punya iman tambah kuat. Nah ini pasti sulit nih, ada waktu untuk omong-omong orang. Sulit. Ya, sulit. Jadi kalau saudara mau cari janda muda, cari janda muda yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, mau berubah, itu boleh banget, nggak ada masalah ya. 15, saya sudah mau betan saya mau urus janda, memang masuk hamba Tuhan, tapi ini tersisa saudara-saudara. Kan kita baca 17, 18, nah 13 sampai 16 ini kan belum. Lihat janda tersesat berikut 15. Perhatikan. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Nah itu dia. Saudara lihat ini paketnya jelas banget nih. Dan buat yang duda juga perlu belajar ya. Jangan ini saatnya menyerang janda. Oh no. Buat yang duda, jomblo, sudah menikah. Semua sama belajar. Kalau kita terlalu malas untuk Tuhan, kita akan rajin untuk setan. Catat itu kalimat. Boleh hashtag ini malam, kasih naik status. Benar ini. Kalau saudara sudah capek untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk sampah. Karena saudara sudah biasa bermain barang kudus. Amin. Karena terlalu bermalas-malasan, gosip, bla 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 bla. Akhirnya apa? Beberapa janda model begitu terseret, terjerat iblis.
kemalasan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan kekekalan yang sedang kita tekuni, tidak bisa tidak. Ada iblis di balik itu yang menyeret kita ke sana. Tidak bisa tidak. Mayoritas penafsir baca ini ayat dan komentar senada semua. Tidak bisa saudara-saudara tanpa diseret iblis, pasti diseret iblis. Saudara yang rajin beribadah, saudara sulit diseret iblis. Tapi saudara yang diseret iblis sulit beribadah apalagi melayani. Saudara kalau di gereja ini hari, salah satu syukur yang luar biasa, Anda bebas dari jerat setan. Karena Anda mau ada di hadirat Allah dan Anda tahu tempat yang bisa memerdekakan kita adalah hadirat Allah. Amin. Di hadirat Allah ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada pengajaran firman yang membersihkan kita. Terima kasih buat antusias jemaat yang beribadah dari waktu ke waktu semakin dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati Anda. Ya. Saya bersyukur bahwa di sini Tuhan buat sampai kita semua punya gairah. Waduh luar biasa. Yang WL tadi itu pendeta. Dan itu pendeta guys ya. Ibu Milka pernah lihat ibadah Rabu seramai ini? Belum ya Ibu. Belum. Itu saksi mata, itu rekan saya dari dulu. Kita dua melayan dengan tim saya, Pak Angki, semua, Wisnu, Ibu Febi, semua. Saya tidak bilang kita penggereja ini hebat. Tidak sama sekali. Saya melihat Roh Kudus bekerja di sini. Saya melihat firman Allah betul-betul terang benderang disampaikan di sini. Dan jemaat begitu antusias, terima kasih banyak. Makanya saya terus minta dukungan doa supaya kami pendeta-pendeta yang beritakan Injil sungguh-sungguh ini panjang umur, tambah semangat, tambah rendah hati, belajar dari pendeta lain, belajar dari orang lain, sehingga pengetahuan tambah. Karena orang bertumbuh dari pengajaran firman. Penyembahan yang benar ada di firman, doa yang benar ada di firman. Cara bergaul yang benar ada di firman. Rumah tangga yang benar ada di firman. Cara makan yang benar ada di firman. Sampai Panatan su omong. Apa yang tidak ada di firman? Coba saudara ngomong apa? Jadi PNS yang benar juga ada di firman. Ada jadi polisi yang benar ada di firman. Jadi tentara yang benar ada di firman. Jadi janda yang benar aja ada di firman. Maka dari itu nats yang akan kita soroti panjang lebar adalah seputaran hamba Tuhan yang berkhotbah sungguh-sungguh. Karena itu kunci. Salah satu kunci pertumbuhan iman jemaat. Tapi masih ada ayat 16 yang berkata, perhatikan. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, jadi dari seluruh ayat itu sudah kita bahas tentang janda. Itu janda yang perlu dihormati dan mana janda yang tidak dihormati. Sekarang kita melangkah kepada hamba Tuhan yang dihormati dan hamba Tuhan yang mungkin dihormati tapi tidak. Penghormatan itu ada beda-beda. Nah mari kita belajar kekasih Tuhan dari teks ini. Saya akan menyoroti poin-poin saya ini serba dua ya. Karena ada di ayat 17 ini bilang hormat 2 kali lipat. Dari kata 2 kali lipat itu saya terpikir untuk bicara poin-poin yang akan saya seberangkan dari ayat-ayat ini serba dua. Dua yang pertama adalah saya mau kontraskan antara tokoh-tokoh agama Yahudi dan tokoh-tokoh agama Kristen. Dan saya tulis di thumbnail malam ini, yang bukan Yahudi dan bukan Kristen jangan ikut campur. Tapi saudara tahu, himbauan itu jangan ikut campur, itu sebenarnya mengajak mereka masuk dan cek sebenarnya. Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Begini, bicara tentang hamba Tuhan dihormati, saya sudah bahas ulang-ulang. Di gereja ini bahwa tak terhindarkan ketika bicara apapun dalam konteks Kristen itu tidak bisa lepas dari Yahudi. Bahkan 2 ayat yang kita baca dalam nats pembuka ya ayat 17 dan 18 di mana ayat 18 kutipan dari perjanjian lama jangan memberangus mulut lembu itu adalah istilah di dalam PL saudara-saudara di mana kaum Lewi rohaniwan, hamba-hamba Tuhan Israel dari Harun dan keturunannya yang adalah orang-orang Lewi hidup dari situ. Dan mereka dihormati luar biasa. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan porsi untuk hamba-hamba Tuhan itu dapat hormat.
dapat penghargaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kekasih Tuhan bahwa ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan firman ini untuk mencari hormat, gila hormat. Padahal Tuhan bilang yang namanya kalau sudah duduk di kursi Musa, mesti hormat mereka. Itu jabatan agama, jabatan rohani, mereka perlu dapat hormat. Seperti yang pernah kita baca, Matius 23 kan, ayat 1. Di sana Tuhan Yesus ingatkan para pendengarnya. Karena waktu Yesus melayani, ini Kristen belum ada ya jemaat ya. Belum ada, masih agama Yahudi. Jadi Yesus masih kontekstual. Nanti setelah Yesus mati, Yesus bangkit, tepatnya hari Pentakosta, itu baru gereja lahir. Zaman Yesus masih Yahudi. Bahkan Yesus sendiri takluk dalam agama Yahudi, makanya dia disunat menurut ketentuan Taurat. Seperti Galatia 4 ayat 4 kan, perhatikan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, berarti masih agama Yahudi nih. Takluk kepada hukum Taurat. Dan salah satu yang perlu umat waktu itu takluk adalah takluk kepada aturan di mana rohaniwan, hamba Tuhan, tokoh agama harus mendapatkan hormat luar biasa. Matius 23 ayat 1, perhatikan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata menduduki kursi Musa ini betul-betul menekankan bahwa mereka adalah pejabat-pejabat agama. Lanjut, 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka ini omong hebat, ajar hebat. Ya, dan kalau sudah omong hebat, ajar hebat tapi perilaku tidak beres seperti ini orang tidak sedang cari hormat dari Allah. Ini motivasinya sudah kacau, perilakunya sudah kacau, hatinya sudah bengkok. Sehingga yang dia cari adalah hormat dari manusia. Makanya kalau kita baca ayat 4 dan seterusnya, Yesus lanjut. Biasanya kita baca ayat 1, 2, 3 kan. Hari ini saya kasih tambah nih 4 dan seterusnya. 4 bilang begini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Iya, kalau konteks sekarang dia khotbah dari sini. Suruh jemaat doa, dia tidak doa. Suruh jemaat puasa, dia tidak puasa. Suruh jemaat baca Alkitab, dia tidak baca Alkitab. Dia hanya mau kasih beban, tapi dia tidak sentuh. Suruh jemaat melayani semangat, tapi dia tidak semangat. Bro, ini kacau. Hanya mau kasih beban, tapi dia tidak sentuh itu. 5, ini lebih buruk lagi saudara lihat. Perhatikan, semua pekerjaannya apa? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai talib sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Motivasinya sudah bengkok nih. Tokoh-tokoh agama Yahudi yang dibahas oleh Yesus. Mereka ini hanya mau cari orang angkat jempol, orang puji. Suka cari hormat dari manusia. 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Untuk apa? 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Iya. Jadi jemaat lihat ini ya. Betul, kita sedang bahas hormat hamba Tuhan. Dan saya terpikirkan untuk melihat bahwa ada orang-orang yang model begini. Terlalu cari hormat manusia, pujian manusia. Akhirnya walaupun khotbah bagus, ajaran bagus, perilaku berantakan. Perilaku berantakan. Sampai-sampai satu titik ada informasi bilang begini. Mereka ini sudah percaya Yesus ini Mesias. Tapi karena terbiasa seperti ini, cari hormat manusia, akhirnya takut mengakui di depan umum. Karena masih susah membedakan mana hormat dari Allah dan mana hormat dari manusia. Contoh, Yohanes pasal 12, mulai ayat 42. Ini ayat bilang begini, ini pemimpin loh, perhatikan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Pemimpin yang percaya, ini tokoh-tokoh agama, ahli Taurat Farisi tadi, percaya pada Yesus, tetapi apa? Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Iya, karena polanya dari awal sudah selesai. Kalau saudara
Dari awal sudah model begitu, cari hormat manusia. Saudara yang biasa cari hormat Tuhan, tidak peduli orang mau puji kok, mau maki kok. Asal saudara ada di rel benar, saudara akan melakukan yang benar dan yang terbaik. Menurut tuntunan roh dan firman yang kita pahami, firman yang kita ajari. Peduli amat. Asal kita jangan sembarang, kan begitu. Kalau sembarang bertobat. Kenapa mereka model begini? Takut dikucilkan oleh Farisi-Farisi. 4:3, sama-sama baca. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi Bapak Ibu jemaat, kita semua dididik melalui khotbah-khotbah yang sudah disampaikan bukan cuma oleh saya saja, tapi semua hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke sini, Tuhan tetapkan khotbah di sini. Kami semua ajar senada bahwa kita belajar kitab suci, kita selidiki kitab suci, tapi jangan sampai kepada level hanya belajar dan selidiki lalu selesai stuck di situ. Kita belajar selidiki tapi terima Yesus. Karena kalau hanya belajar selidiki tapi tidak terima Yesus, wih, ini lu jauh omong dia punah mau, dia tersinggung, dia marah, dia beribut. Dia beribut bukan karena kehormatan Allah diganggu gugat, bukan. Kalau anak Tuhan yang sejati, kalau lu omong saya tidak terlalu urus. Lu jangan omong firman. Lu jangan putar balik firman. Lu jangan omong nama Tuhan. Itu saya bombardir kau. Tapi yang suka cari hormat dari manusia. Anda lihat reaksinya. Orang maki-maki Kristen. Dia diam. Dia tidak akan omong apa-apa. Dia kayak kelinci karena siram. Hah? Kalau ada mantan ustadz. Masalah. Mantan pendeta jadi ustadz. Maki-maki Kristen. Tutup mulut semua. Diam, diam. Tapi coba omong dong lembaga. Oh, itu domba kalimat. Saya tidak sedang giring saudara untuk satu fenomena tertentu. Sorry to say, beta bicara jujur, beson perlu kan beson perlu dukungan manusia kan saudara tahu. Saya hanya mau ajar saudara, tipe orang yang suka cari hormat manusia. Itu ketika tidak dapat hormat yang dia maksud, dia ribut. Tapi kalau anak Tuhan, lu mau maki saya tidak apa-apa. Yang penting saya tahu saya hormat benar, saya hidup benar. Saya berusaha hidup benar. Pusing amat dengan hormat manusia. Saya buktikan dengan data ya. Yohanes 5, mulai 39, Yesus sedang kritisi kelompok yang sama. Yesus bilang begini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya. Terus? Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Selidiki hebat. Ini seperti kita sekolah teologi ya. Bahas Yunani, Ibrani, bagaimana ilmu tafsir, bagaimana ilmu homiletik, bagaimana tafsir PL, tafsir PB, bagaimana teologi PL, teologi PB, bagaimana biblikanya, bagaimana praktikannya, bagaimana soteriologinya, bagaimana ini itu segala macam. Tapi tidak datang di Yesus. Ada tidak? Model begitu? Banyak. Dari dulu saja ada. Pengkhotbah bilang, apa yang baru di dunia ini? Ini hanya bata putar. Hanya pastikan kita tidak ada di grup bejat, itu aja. Kalau ada cepat keluar sebelum Tuhan yang hantam kita. Ini ayat tidak sampai sini nih. Saya mau baca lanjut. Saudara lihat 41, perhatikan. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kenapa Yesus tahu-tahu larinya ke hormat? Karena orang kalau hanya kasih isi otak. Lalu apa yang dia isi itu tidak berpengaruh di seluruh karakternya. Itu orang gila hormat dari manusia. Yesus bilang, saya tidak butuh hormat. Kan saudara tahu, Yesus dimaki-maki. Yesus dikatain gila. Yesus dikatain penyesat. Yesus dikatain orang Samaria. Yesus dikatain apa? Kerasukan setan. Yesus saya tidak perlu itu dong semua. Di Nazaret saja dia tidak dihormati. Sampai dia bilang, seorang nabi tidak dihormati di daerah asalnya. Mungkin karena pendeta melatok orang Kupang. Jadi orang Kupang kurang hormat. Apakah itu ada kaitan? Saya juga tidak mengerti sampai situ. Tapi Yesus bilang, saya tidak gila hormat model begitu. Saya tidak perlu hormat dari manusia. Nah, anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang punya karakter Yesus akan omong sama seperti yang Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Lanjut, 42.
Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. 4:3. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aduh, ini enak. Orang yang khotbah firman harus terima. Beta pernah ada di satu tempat ini supaya aman ya. Ini orang dong. Pokoknya dong paling anti sama beta. Lalu entah bagaimana terpaksa terima beta. Tapi beta bukan khotbah. Beta dari Ibu Gembala datang ikut. Lalu ada pengkhotbah dari negara lain datang. Yang jelas-jelas ini kalau sudah belajar firman tahu ini orang yang dari negara lain tipu. Saya lihat di sini akan ada yang sembuh. Tapi ini yang tolak-tolak dong yang maju. Sampai nyaris sakit. Benar. Saya bilang aduh beta sedih loh. Beta nih kadang-kadang memang terlalu marah karena ada orang yang level bodohnya tuh sampai begitu. Nah, ini kan tidak sebut tempat. Ini kan negara lain. Level bodohnya sampai. Kalau kami khotbah terang menerang nih. Yesus, aku datang omong Bapak firman. Kau tolak. Ini setan dong datang omong dong pusendok patah. Ini paling diterima. Jadi saudara, tidak ada yang baru di dunia ini. Dan Yesus sudah omong. Kalau dunia benci aku, dunia benci kau. Kalau kaitkan ini ayat. Kalau dunia seringkali menolak orang yang bawa nama Bapa dan firman Bapa. Lalu menyambut orang yang bawa nama sendiri. Kau juga akan alami hal yang sama. Dari malam di Moro. Saya ini kan sudah lupa-lupa Moro kan. Beta ke Alor itu kan banyak. Pantar, Pura, Abal, Abad. Alor Barat Laut, Alor Barat Daya, ya, lalu di Fanating, lalu di Sunlet, lalu di Mataru. Beta keliling Alor terlalu banyak. Jadi beta lupa kalau beta pernah datang di Moro nih yang kedua kali. Maka saya teriaklah, semua orang yang hadir, jangan nikah beda agama. Pacaran beda agama tidak boleh. Toleransi saya tidak akan berhenti serukan ini. Saya tidak bisa. Saya kasihan orang-orang muda. Dan lebih daripada itu karena firman Tuhan memang omong begitu. Ternyata itu sekeliling lapangan tuh orang Islam semua. Kalau saudara yang pernah pergi Moro, di lapangan Moro tuh. Belakang Islam, sudah habis baru. Sopirnya bilang, Bapak kita mau omong. Bagaimana? Bapak khotbah tadi tuh. Kita tegang semua tuh Bapak. Poin yang mana kok? Kakak orang tegang. Itu waktu Bapak om dan jangan nikah. Memang itu betul Bapak. Bapak belakang lapangan semua tuh Islam semua tuh Bapak. Oh kan saya omong bukan bodoh. Saya bilang kalau orang Islam susah ketemu bantu. Yang saya bilang jangan pacaran beda agama. Buka ayat semua. Itu sudah Bapak. Itu belum ada pendeta yang khotbah omong di lapangan begitu. Jadi Bapak omong nih yang kita pikiran ini kita sudah lihat kiri kanan saja. Itu yang kakak Nona yang tadi pun keluar. Kakak Milka orang Alor. Haleluya. Saya bilang begini, saya memang sudah begitu. Saya sudah begitu, saya sudah tidak bisa berubah lah. Kalau berubah kayaknya dia mati cepat. Sudah tanda beb mulut. Kalau beta berubah beta mati cepat. Kelihatan dia cinta sekali dan beta. Semua biasa-biasa sama tenan Lalu ayat 44 Tuhan Yesus bilang begini, Bapak Ibu terkasih, perhatikan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Hamba Tuhan dihormati, tapi saya perlu kontraskan dengan orang-orang model begini. Pelayanan tidak pernah cari hormat dari Allah. Orang rohaniwan Yahudi kebanyakan begitu. Doa di pasar-pasar supaya orang angkat jempol. Doa panjang-panjang, doanya menyolok. Angkat tangan berbateria biasa di tempat umum. Doa angkat tangan tidak dosa sepanjang motivasi kita benar. Doa di tempat umum seperti KKR juga tidak ada masalah sepanjang motivasi benar.
Tapi kalau mereka, Yesus yang menilai. Karena Yesus menguji orang sampai kedalaman hati. Tuhan Yesus bilang ini orang ini tidak tulus. Saya harus bilang, saya berharap spirit kayak begini. Spirit dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Tidak boleh ada di kita semua. Mulai dari saya, pemusik, singer, song leader, penerima tamu. Semua saudara melayani apa saja di sini. Jangan cari hormat manusia. Saudara rugi besar. Saudara rugi besar. Saudara tidak akan dihormati. Tuhan akan tarik turun kita. Karena Tuhan sudah bilang, pelayan yang benar itu masih Injil Yohanes. Itu Yohanes 12 ayat 26. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati Bapa. Nah, kalau Yahudi cari hormat manusia, Kristen harus ikut apa yang Yesus omong. Hamba Tuhan semua melayani cari hormat dari Tuhan. Cari hormat dari Tuhan tuh ajar-ajar sungguh-sungguh ya. Lalu perilaku juga harus sungguh-sungguh seperti yang kita ajar. Berusaha, kehendak Tuhan berusaha. Ya, jadi kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang baik, pegang ini kuat-kuat dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi kami, tokoh-tokoh agama, hamba Tuhan. Tidak bisa tidak. Kami sangat jaga ini. Jadi kalau saya mau cari hormat manusia, saya tidak mau. Terima kasih ya buat jemaat-jemaat di sini yang saudara tuh mengerti firman. Jadi kalau saudara datang ke gereja, padahal di ini gereja ini kita tahu beberapa tuh. Kalau sumbang di ini gereja tuh tulus, total, tidak. Pokoknya kalau dia menyumbang los. Tapi sampai ini hari masih ada di sini. Dengan khotbah Bapak Gembala yang dari minggu ke minggu model ini. Saudara luar biasa menurut saya. Ini dahsyat. Jemaat begini, jemaat luar biasa. Ada orang tertentu kalau disumbang apa dia minta dihormat lebih. Di sini tidak ada begitu. Kalaupun mungkin dia hati mau ada begitu, firman tahan. Kalaupun mau ada begitu, Roh Kudus tegur. Jadi tidak mau cari begitu. Hebat itu. Itu dua yang pertama ya, serba dua. Jadi dua yang pertama, hamba Tuhan versi Yahudi dan versi Kristen. Versi Kristen yang Tuhan Yesus mau cari hormat dari Bapa. Yang kedua, dua yang berikut adalah dua sikap hamba Tuhan Kristen ketika bicara ayat-ayat seperti ini. Sikap hati maksud saya. Sikap hati yang pertama mungkin takut. Karena kalau dia omong ini, pikir memanfaatkan ayat untuk cari hormat dari manusia. Menurut saya tidak perlu takut saudara-saudara. Kalau memang itu firman, sampaikan. Apalagi kita tahu bahwa khotbah seperti ini eksposisi, maka natsnya tidak bisa dihindari. Ya, bahwa kita bukan memakai ayat-ayat supaya kita dapat penghormatan dari manusia. Bukan begitu. Ya, kita jangan takut. Lalu yang kedua, kita juga harus uji hati kita supaya kita memang betul-betul menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Bukan pakai ayat-ayat untuk gila hormat. Sekali lagi ya saudara, saya tidak bisa menghindar dari ayat-ayat ini. Karena bagaimanapun secara eksplisit Tuhan sendiri begitu tegas. Suruh kita menghormati hamba-hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohani. Bagian lain yang sering saya munculkan adalah Ibrani pasal 13 ayat 17. Perhatikan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Iya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Iya, jadi saudara-saudara, yang pertama tak usah takut, sikap hati tak usah takut. Yang kedua tak usah memanfaatkan. Khotbah saja itu kebenaran. Jangan takut khotbah karena takut disalah nilai. Juga jangan memanfaatkan. Berarti serahkan hati kita sungguh-sungguh, Roh Kudus tuntun. Makanya kenapa kalau mau berkhotbah, ya itu harus doa sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan sungguh-sungguh. Minta ampun dosa sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus pimpin sungguh-sungguh.
Kalau tidak bahaya, apalagi pendeta yang hafal ayat ke beta nih. Waduh, bisa saja sengaja copot-copot ayat untuk bela diri. Dan kalau model begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Siapapun. Makanya saya bilang mesti berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan ampuni. Dan betul-betul Roh Kudus berkuasa atas kita. Karena sekalipun kita bilang rohani, pengkhotbah keliling. Yang namanya hati manusia, saya sudah baca ulang-ulang buat saudara. Hati manusia ini licik. Bagian yang paling licik di diri manusia itu hati. Yeremia 17 ayat 9. Firman Allah berkata. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Iya, jadi karena hati begitu licik, saudara-saudara, makanya pemazmur berdoa bilang, Tuhan tolong condongkan hatiku kepadamu. Karena masalah hati nih. Mazmur 119 ayat 36. Perhatikan ini ayat. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Jadi jangan percaya hati kita saudara-saudara. Kalau bisa saya sarankan berdoa. Tuhan tolong murnikan hatiku. Aku tidak percaya hatiku. Aku ingat itu ayat-ayat Tuhan. Di dalam Yeremia pas 17 ayat 9. Ini hati ini licik. Kadang-kadang saya bilang kita benar. Ternyata belum tentu kita benar. Maka menurut saya pergumulan yang paling luar biasa salah satu dalam hidup kita adalah bergumul untuk memenangkan hati kita untuk Tuhan. Sungguh-sungguh. Ya, karena ini masalah hati saudara-saudara. Kalau melayani Tuhan, hamba Tuhan yang cari hormat karena memang dia gila hormat. Atau dia menyampaikan apa adanya. Karena kalau dia tidak sampaikan apa adanya, kasihan. Kalau orang tidak hormat lalu orang kena celaka, orang kena hukum dari Tuhan. Karena melawan firman Tuhan pasti dihukum. Makanya kenapa Israel dihukum? Israel itu berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa, hamba Allah. Langsung kena hukum. Dan ketika mereka dihukum, mereka sadar bahwa dua dosa itu paling menyolok. Satu melawan Allah, dua melawan hamba Allah. Makanya dalam Bilangan 21, ayat 5 dikatakan demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bagian awal dia bilang, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Tuhan suruh ular keluar hantam mereka satu-satu. Hukuman Allah itu bervariasi. Ular dan tidur-tidur Tuhan bisa panggil masuk. Dulu saya berumah tangga awal dengan istri. Kita dua sudah kelahi baru takut juga ular masuk. Itu Tuhan takut. Saya langsung pikir begitu saudara. Bisa sampai Tuhan yang suruh masuk. Soalnya saya ini suka ular masuk dalam rumah. Biasa kalau kita dua ada saling menghormati, tidak ada pertengkaran. Paling top tuh kecoak. Itu kurang menggang. Maka mulai bertengkar. Ular masuk saudara-saudara. 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Iya, Israel tidak hormat Tuhan, tidak hormat hamba Tuhan. Setelah sudah beberapa mati, yang lain sebelum mati sudah datang berteriak minta ampun. 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Sampai di situ. Kami telah berdosa. Kami berkata-kata melawan Tuhan dan siapa? Engkau. Berkata-kata lawan Tuhan, lawan hamba Tuhan. Jadi tak usah takut sampaikan ini. Dan juga tak usah manfaatkan ayat-ayat ini untuk bela diri. Sampaikan saja apa adanya. Siapa taat syukur, siapa tidak taat bahaya. Amin, dikasih Tuhan. Makanya kalau hamba Tuhan, aduh saya agak ngeri-ngeri sedap. Karena ada orang yang datang, adu domba, beta ada hamba Tuhan tertentu. Adu domba. Bukan, beta lihat karena ini orang dia karena benci hamba Tuhan ini. Dia datang ke dia mau adu domba, beta dan ini pendeta. Itu beta saring benar-benar. Masalah ini hamba Tuhan juga tidak ada yang sempurna. Musa yang disuruh Tuhan suruh hormat Musa. Ini siapa bilang Musa ke malaikat? Musa ditegur tidak masuk tanah Kanaan. Hormat hamba Tuhan bukan karena hamba Tuhan harus jadi suci murni ke malaikat. Bukan. Kalau dia hanya kesalahan-kesalahan sepele ya biasalah manusia. Siapa bilang Musa terlalu suci apa? Musa juga banyak salah juga.
Makanya saya berhati-hati dalam hal itu. Saya harap kita semua harus berhati-hati dalam hal itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat, kalau ada pendeta, kasapakal, kalau mungkin karena mereka tidak terlalu suka dengan saya, lalu ada khotbah saya menyinggung mereka. Ini saya omongnya jemaat ya. Lalu mereka ada kasih keluar kata-kata mungkin tidak pantas. Saudara tolong komentar mereka. Jangan seperti mereka pun cara berkomentar. Saudara pakai salam, Pak, Ibu. Baik-baik. Saya tidak suruh. Saya mohon dalam nama Yesus. Saya tidak memanfaatkan Anda, beberapa saudara ini dia kepala angin. Saya memanfaatkan saudara kepala angin. Jangan, tidak usah. Tidak perlu. Nanti kalau cari pembelaan dari manusia justru kita tidak dibela Tuhan. Saya tidak mau. Jangan saudara tahu. Masuknya, Saloma. Masuk nonton kok. Lu jangan tambah-tambah. Lucu sama sah. Sudah, saudara keluar. Tuhan memberkati pengampunan, tercurah, roh mengalir, begitu aja. Biasanya kita lebih lega. Lebih lega itu adalah satu proses dari tidak lega menjadi lega. Saya tidak bilang saya selalu lega, tidak juga. Kalau dengar orang mulai cuci maki, ya, ini kan terganggu juga. Tapi dengan mengampuni itu yang terganggu itu lama-lama. 30 menit, 1 jam, 2 jam. Tenang. Lebih baik menang begitu daripada memuaskan kita punya kemarahan. Nanti kita bukannya cepat sembuh, tambah sakit, tambah luka, tambah rusak. Yang harusnya 2 jam, 2 bulan. Baru baik. Maka waktu, kerja bagian banyak, pelayanan bagian banyak. Jemaat dong ada WA sakit ini itu. Sama ngurus itu, biar beta cepat sembuh. Jadi beta bukan yang, waktu kebal, makisa. Tidak juga. Ada sesak-sesak sedikit, ada. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, itu 2 yang kedua. Karena semua serba 2 toh. 2 yang berikut adalah saudara-saudara, ada 2 jenis hamba Tuhan. Ada 2 jenis hamba Tuhan yang dihormati di ayat 17 ini. Perhatikan ayatnya, dibacakan ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jeripayah berkhotbah dan mengajar. Ada 2 hamba Tuhan. Ada yang hamba Tuhan yang hanya pimpinannya baik. Tapi yang terutama, dia memimpin sekaligus mengajar. Jadi penafsir bilang ada penatua-penatua yang memimpin baik. Ya kayak majelis-majelis. Mereka memimpin urus gereja baik tapi mereka tidak berkhotbah. Tapi ada tuh yang dia memimpin urus gereja. Tapi dia juga ajar doktrin sungguh-sungguh. Ajar firman sungguh-sungguh. Nah ini kategori pendeta-pendeta. Harusnya pendeta-pendeta kayak begini dihormati 2 kali lipat. Semua hamba Tuhan, majelis pun harus dihormati. Bahkan jangankan majelis. Jemaat yang cinta Tuhan dan bantu pelayanan saja. Paulus bilang daftar orang-orang yang bantu pelayanan Febe di Roma 16. Mereka harus dihormati. Coba buka dulu. Priscilla, Aquila itu jemaat biasa tapi karena bantu pelayanan. Dihormati, apalagi pendeta. Roma 16 mulai ayat 1 dan seterusnya, perhatikan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kangkrea. 2. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Terus sudah pernah baca ini ya. 5 langsung. 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. 6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ini jemaat-jemaat yang pelayanan semua ini. Paulus hormat mereka, Paulus memberi perhatian buat mereka. 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. 10. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Iya, lanjut. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Jadi orang-orang ini tidak harus mereka pendeta. Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan saja itu harus dihormati penuh. Makanya saudara kalau lihat datang gereja, ya Bapak Ibu jemaat ya.
Kalau ada yang bantu parkir di bawah, mereka harus dihormati. Saudara, itu orang-orang hanya mengasihi Tuhan. Mereka bukan tukang parkir seperti pemandangan umum. Mereka tuh saya menyebut bukan tukang parkir, pelayan di parkiran. Kayak kalau mereka bilang, kakak, jangan kunci. Biasa sah, jangan. Sorry, beta mesti ngomong ini, saudara. Jangan, saudara tidak hormat. Mereka pelayan Tuhan. Bapak maju sedikit. Sudah kau di sini tuh sama saya. Jangan. Ikut arahan mereka. Mereka kuasai itu arena. Kalau dong bilang apa ikut. Saudara yang bikin saudara punya. Ini saya minta tolong. Saudara lihat itu beta jujur. Beta kalau ingat ini bapak-bapak dan melayani. Ada anak-anak muda beberapa yang aduh Tuhan kalau harus mendapatkan penghormatan tertinggi. Kalau bisa Tuhan geser dari pendeta pedong. Dong harus lebih daripada beta. Bapak-bapak yang bolong parkir, bolong masuk di tim parkir. Kiranya arahan ini bisa diterima dan segera mendaftar. Oh iya kan kita butuh banyak ya Bapak Ketua ya. Kita butuh banyak. Surangsang tetap Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengajar sungguh-sungguh. Jangan berharap dihormati kalau tidak belajar sungguh-sungguh, khotbah juga tidak sungguh-sungguh, ajar juga tidak jelas, tapi minta dihormati. Jangan kutip ini ayat untuk kamu yang malas. Tidak pantas. Jangan kutip ini ayat untuk pendeta yang malas. Yang di gereja, di gereja tidak pernah khotbah. 1 bulan tuh pendeta tamu terus. Anda tidak layak dapat ini ayat. Makanya beta, ini mimbar banyak kasih orang, kalau beta tidak ada. Gembala itu tugas utama khotbah. Berkunjung yang lain tim bisa dibagi. Tugas utama pendeta itu berdoa berkhotbah. Kenapa Stefanus dan teman-teman dipilih? Supaya rasul-rasul fokus khotbah dan doa. Semua beurus. Khotbah beta pimpin pujian, beta jalan kolete beta. Di gereja tidak maju. Iya terus datang ngomong sama Musa. Saya lihat kau capek sekali. Jemaat hampir 2 juta, lu urus sendiri Musa. Salah teknik. Langsung bagi tim. Jadi jemaat, ya begitu ya. Pendeta punya tugas utama itu. Bukan berarti besuk tidak. Besuk kalau waktu pas besuk. Harus besuk, jangan sengaja tidak pi. Yang terakhir. 2 sikap setan berkaitan dengan ayat itu. Oh belum. Dihormati berapa? 2 kali lipat. Ada 2 jenis penghormatan. Hormat pertama secara moral atau etika. Memang kita harus hormat hamba Tuhan. Amin. Terima kasih buat bapak-bapak ibu jemaat yang lebih tua dari saya. Jauh lebih tua. Bahkan tua sekali. Tapi mas panggil saya Bapak, itu benar. Itu tepat. Ada yang ketemu saya di awal-awal saya jadi gembala. Woi pendeta, woi sadis. Beta mau menyau. Tapi mungkin beta kan dia mungkin 1-2 kali datang. Memang kawan lama juga tapi kan. Waduh dikir mana mau bimbing, mau ajar. Ajar pikir batong gila hormat padahal ini ayat ada. Woi. Orang cuk salom, woi pendeta talalu sadis. Aduh kasihan. Kalau mereka yang gereja tidak jelas, baca kita bikin begitu ya, saya masih maklum. Bapak ibu jemaat jangan. Bahkan ada yang terlalu hormat, yang beta akui sekali. Itu ada hela rokok. Bukan jemaat. Simpatisan saja. Udah beli beta tuh saudara. Pucak itu rokok mati. Buat beta ini keren.
kelihatan tangannya melepuh, saudara. Dia ramas kasih mati. Papa, ini asap bisa tamu pimana le. Suka luar sedikit, kita masih sisa setengah. Beta jempol, beta yakin dia nih. Kasih mati, benar. Jangankan yang ketemu saya pernah dengar. Hanya ketemu jemaat di sini, mereka kasih mati. Buat saya orang begini, dia tanda-tanda perubahan sudah jelas. Dia hanya butuh ikut doa puasa. Sekarang kan sini kan doa pelepasan juga kan. Tak lepas ini orang begini, ini orang tanda-tanda banyak. Ini muka bapak jemaat bapak ada, mulut terlalu asam bapak. Wih ini orang beta ini bisa omong. Ini bisa beta mus malaikat yang tempeleng. Betul Pak, beta ngomong benar. Jadi hormat pertama secara moral, hormat kedua itu secara kebutuhan hidup hamba Tuhan. Ya, kemarin hormat janda dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan janda yang benar-benar janda. Untuk hamba-hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, memang harus penuhi kebutuhannya. Makanya kenapa saya bilang jangan pelit sama hamba Tuhan. Apalagi saudara lihat kalau hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, jangan pelit. Dan buat hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Karena kasihan kalau orang bantu kita, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Apa dasarnya? Lihat ayat 18-nya. Ayat 18 bilang apa? Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Iya. Kata memberangus di situ saudara-saudara, itu bukan lembu yang dimaksudkan. Ayat itu memang tentang lembu. Tapi yang dimaksudkan di situ bukan lembu, tetapi para pelayan Tuhan. Makanya di bagian lain ya saya cari buat saudara. Satu ayat saya agak lupa, saya cari cepat dulu. Berharap ketemu. 1 Korintus ayat 1 Korintus 9 ayat 9. Coba baca. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Apakah yang Tuhan maksud di situ lembu? Bukan. Lanjut 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya. Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Iya, bagaimana hamba Tuhan hidup dari situ? Baca terus. 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Sudah nangkap ya? Kalau dong melayani sungguh-sungguh rohani, berlebih-lebihkah? Nah ini jangan dibilang pendeta khotbah minta uang, bukan. Ini firman. Hormat pertama moral, hormat kedua kebutuhan hamba Tuhan. Apalagi kalau hamba Tuhan anak empat. Oh iya, sebenarnya begitu. Kalau hamba Tuhan tidak ada anak satu, anak dua, anak empat beda dong kebutuhannya. Itu Alkitab ya. Saya tidak akan bikin anak lagi. Saudara saya bikin terus. Bukan. Iya. Saudara beta karena lebih mohon sungguh-sungguh pelayanan total kamu. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Tambah lagi 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu. Orang yang tidak menabur rohani, dong mengharapkan kalau ini saudara bantu dong. Apalagi hamba Tuhan yang jelas-jelas menabur secara rohani. Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Itu pengalaman pribadi Paulus ya terus. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Karena Paulus punya bisnis. Dia pengusaha tenda. Nah kalau hamba Tuhan full timer. Lanjut. Jadi itu pengalaman pribadi dia. Tidak jadi rumus. Tapi dia tekankan secara umum hamba Tuhan hidup dari situ. Terus. Ya, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus. Ya. Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Ya. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Di mezbah itu ada perpuluhan. Makanya gereja tertentu perpuluhan semua bagi gembala. GSJA tidak. Begitu ya Kamil kayak. GSJA tidak. Bahkan kalau beta rasa beta cukup. Orang kasih perpuluhan beta tidak ambil. Besumbang kembali semua. Keluarga Mon itu pada kasih perpuluhan 120 juta. Saya tidak ambil satu pun. Karena kita lagi pembangunan. Saya punya hak di situ. Saya tidak mau. Bahkan di gereja ini saudara tahu toh? Beta khotbah boleh kasih perpuluhan di gereja lain. Asal Anda pastikan kasih di gereja yang pendetanya menginjil.
Pendeta pemalas jangan kasih. Kau kasih gemuk penjahat untuk dia gemuk tapi tidak berani beritakan Injil. Kasih hamba Tuhan yang melayani. Amin. Jika bilang muka uang lu keliru besar. Betanya ajar firman saja. Teksnya tidak bisa dihindari. Amin. Lanjut 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu yang diberi nama hormat 2 kali lipat. Ya. Tapi ini juga sekali lagi hamba Tuhan tidak boleh kemudian ini WA jemaat atau minta-minta uang. Beliau kesan maju di kotak. Darah Yesus berkuasa. Pendeta setan kau. Pasti nggak usah khotbah. Domo tahan sontan urusan. Yang penting kau ajar tulus. Lu Tuhan pelihara kok. Amin. Siapa di sini pernah telepon bilang, beliau kesan maju di kotak. Coba angkat tangan. Beta barenti bela pergi gereja, beta stop jadi gembala. Coba siapa kata? Coba. Tidak mungkin ada. Dapat di mana pendeta suruh kasih perpuluhan di gereja lain? Coba bicara pendeta siapa ada begitu. Jadi jangan saya omong uang begini lalu pandang enteng saya ada uang. Tidak boleh, saya marah nanti. Jemaat. Bilang dong, oi. Terakhir, serba dua atau dua yang berikut. Dua sikap setan. Berkaitan dengan dua data ini. Sikap setan yang pertama. Karena setan mau melawan firman ini. Setan ciptakan satu sistem di gereja tertentu. Supaya jangan terlalu banyak ajar firman. Karena hamba Tuhan yang dihormati 2 kali. Yang sungguh-sungguh ajar. Jadi setan akan bikin sedemikian rupa. Sehingga firman tidak sungguh-sungguh di situ. Sehingga kalau mereka tidak praktek itu ayat juga tidak salah. Atau sikap yang kedua. Setan mendorong orang-orang yang tidak terpanggil. Karena lihat gereja kelihatannya lahan uang. Nangkap maksud saya? Setan akan dorong orang-orang yang jadikan gereja lahan bisnis. Ternyata di sana ada ayat bilang mesti orang tambah Tuhan. Ya sudah kita buka gereja saja. Lalu mulai khotbah kaki kepala, mulai sambarang. Bikin aneh-aneh ajaran tipu daya kiri kanan. Karena mereka tahu ada perpuluhan di situ. Jemaat yang diberkati Tuhan. Maka harus waspadai juga dua cara setan ini. Ya, jangan mau ditipu oleh setan. Tetap khotbah sungguh-sungguh firman Allah yang utama. Tapi juga jangan kalau tidak panggilan. Karena dia bilang, beta sentahun kerja ini gagal, ini gagal. Beta rasa beta terpanggil. Lu jangan gila dong. Lu jangan gila dong. Jangan. Karena ada pengusaha yang sondai mau bayar perpuluhan di tempat lain. Dia buka gereja sendiri. Beberapa yang beta tahu, itu sebagian karena pajak. Kalau nama gereja kan susah karena pajak apa segala macam. Alasan itu buka gereja. Wah ini jahat loh di mata Tuhan. Kita semua di sini mayoritas orang biasa-biasa saja. Ekonomi ya menengah ke bawah, kalau 1-2 di atas ya mungkin ada. Kita semua betul-betul dari awal ini kita cari firman. Amin Bapak Ibu terkasih. Dan karena topiknya sampai di sini, saya harap firman Allah ini memberkati kita, menguatkan kita. Dan lakukanlah firman Allah dengan baik-baik. Saya sendiri maupun jemaat.